Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernita Purnama Putri dari Ekonomi Syariah kelas D, NPM 195101029. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas kuliah metode penelitian yang dosen pengampunya Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki atau dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Selanjutnya, paper individu meliputi yang pertama identitas penulis, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat landasan dasar Al-Quran dan hadis, yang kelima konsep dan pembahasan 1, yang keenam konsep dan pembahasan 2, yang ketujuh tawaran penulis, yang kedelapan yaitu kesimpulan, yang terakhir referensi. Dalam mengerjakan paper, ada beberapa tahapan. Yang pertama, wajib menggunakan manajemen referensi Mendeley. Yang kedua, perbanyak rujukan referensi jurnal ilmiah dan buku berbahasa asing. Dan yang ketiga, usahakan tiap paragraf gunakan referensi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan middle note ataupun body note. Yang kelima, minimal 18 referensi rujukan. Yang keenam, 12-15 halaman sudah termasuk referensi dan lain-lain. Dan yang terakhir, ukuran kertasnya A4, line spacingnya 1,15, ukuran atas dan kiri 4 cm, ukuran kanan dan bawah 3 cm. Poin apa saja yang terdapat dalam pendahuluan? Yang pertama yaitu latar belakang, data, dan fenomena serta tujuan. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan disertai data atau fakta yang mendukung. Arti dari research gap yaitu sumber utama latar belakang masalah penelitian dalam disertasi. Research gap, kesenjangan penelitian, cari perbedaan antara yang pertama, teori dan praktek. Yang kedua, perbedaan hasil penelitian sekarang dengan yang terdahulu. Cara upload jurnal. Yang pertama, cari website jurnal secara online, lihat email dan nomor WhatsApp jurnal tersebut. Yang kedua, cek akreditas jurnal tersebut dan jadwal terbit jurnal tersebut. Yang ketiga, ubahlah jurnal yang Anda miliki menjadi sama persis dengan peraturan dari pihak penerbit. Yang keempat, klik register, isi data dari awal sampai akhir, lalu submit jurnal yang mau Anda submit. Yang terakhir yaitu setelah itu tunggu konfirmasi balasan dari pihak penerbit jurnal. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis ini selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam sebuah hipotesis juga harus menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika dalam meneliti terdapat dua variabel X dependent, sedangkan variabel Y independent hanya satu, maka harus dibuat dua hipotesis. Misalnya, hipotesis pertama yaitu X1 terhadap Y. Hipotesis kedua X2 terhadap Y. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.